Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ummah. Tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini 'alaihi sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus dan dewan penasehat yang kami hormati dan kami ta'zimi, para sesepuh dan bini sepuh, para kiai, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh emak-emak, dan semua tokoh yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Bapak Ibu, rekan-rekan yang maaf sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, untuk yang kesekian kalinya kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa napas, masih bisa makan, dan makannya masih terasa nikmat. Itu tandanya sehat. Kalau makan udah nggak ada rasa, berarti sakit. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita menilik satu hal yang penting untuk kita tanamkan dalam hati dan diri kita semuanya, yaitu terkait dengan niat. Dan niat ini memiliki fungsi dan daya dobrak yang luar biasa. Orang tidak kuat, tapi ketika dia niatkan maka menjadi kuat. Kalau hari-hari biasa di siang hari melihat di jalan, di warung ada es yang menetes airnya itu, apalagi musim panas, wah udahlah, itu hawanya mau beli itu kuat betul. Ayo mampir beli minum. Tapi kalau dia niat dari awal, saya puasa, mau segede apapun esnya tetap tidak akan goyang, kuat. Ini yang membuat niat ini punya peran dan fungsi yang luar biasa. Hampir di setiap bab dalam fikih itu masuk kaidah niat. Hampir di semua bab fikih. Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan anna al-a'mal binniyat wal maqasid mu'tabaratun fit tasarrufat, bahwa perbuatan-perbuatan itu bergantung pada niatnya. Wal maqasida, dan maksud-maksud, tujuan-tujuan niat-niat itu mu'tabaratun fit tasarrufat, diakui, dijadikan standar dalam setiap perbuatan manusia. Minal ibadati wal adat, baik dia berupa ibadah maupun berupa perbuatan-perbuatan sehari-hari. Ini yang membedakan niat. Bukti yang sebenarnya cukup dengan satu bukti ini, dengan satu dalil ini, yaitu bahwa niat yang membedakan mana perbuatan itu perbuatan biasa sehari-hari, mana yang ibadah. Mandi itu kan pekerjaan sehari-hari.
Kalau orang tidak niat karena Allah, maka mandi itu tidak bernilai pahala. Karena ada orang yang mandi itu pengennya ngadem, gitu ya, pengennya ngadem, ini tidak bernilai pahala. Tetapi mandi ini yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bernilai pahala. Hari Jumat ini mandi karena mau Jumatan, bernilai pahala. Ini hari ini pagi ini mau mandi, nanti mau sholat Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bernilai pahala. Yang membedakan apa? Niat. Pekerjaannya sama, mandi-mandi juga. Yang membedakan niat. Duduk di masjid, duduk itu kan perkara keseharian. Tetapi ketika seseorang duduk di masjid, niatnya i'tikaf, berpahala. Kalau duduk itu aja tidak bernilai pahala. Maka kalau kita sedang safar, bepergian, kemudian istirahat di rest area, ada masjid di situ. Istirahatnya di mana ya? Kalau tempat lain mah nggak ada AC, di masjid aja ada AC. Isal. Duduk dia di masjid karena ada AC-nya, bernilai pahala? Enggak. Tapi ketika dia duduk di masjid, niatkan dengan i'tikaf, walau hanya sebentar. Jadi jangan dibayangkan i'tikaf itu adanya di 10 terakhir Ramadan aja. I'tikaf itu ada sepanjang tahun, sepanjang masa. Ya, niatkan i'tikaf. Diawali dia berwudu, ya kan? Wudu, terus sholat 2 rakaat. Wudu sama sholat 2 rakaat mah nggak nyampe 5 menit, ya kan? Habis itu duduk niatkan i'tikaf, berpahala. Ya. Ini yang membedakan apanya? Yang membedakan niat. Ya, membedakan. Wa fil ibadati bainama huwa wajibun wa ghairu wajib. Dan bahkan dalam ibadah sekalipun, sholat Allahu Akbar, yang satu niatnya sunnah, yang satu niatnya wajib. Jadi kita menilai, oh ini wajib, ini sunnah. Dari mana tahunya? Dari niat. Bahkan sesama ibadah itu pun berbeda-beda dari ibadah yang satu dan ibadah yang lain. Yang membedakan adalah niat. Wal amalul wahidu yuqsadu bihi amrun fayakunu ibadah, wa yuqsadu bihi syai' akhar fala yakunu kadzalik. Ya, satu dia pekerjaannya. Tetapi ketika diniatkan ibadah maka menjadi ibadah. Kalau diniatkan yang lain maka tidak menjadi ibadah. Bal yuqsadu bihi syai'un fayakun imanan, wa yuqsadu bihi syai'un akhar fayakun kufran. Bahkan satu perbuatannya tetapi dia bisa dikategorikan keimanan, dan yang lain dikategorikan kekafiran. Misal seperti sujud di depan berhala, sujud karena berhala atau karena Allah. Oke, di depan ini ada tiang. Ada tiang di sini? Ada. Di belakang tiang ada yang sholat? Ada. Dia sujud di depan tiang? Iya. Apa hukumnya sujud di depan tiang? Kebetulan dia dapetnya di soft yang di belakang tiang. Gimana sujud di depan tiang?
kafir dia, musyrik dia. Niatnya. Nah, itu kembali kepada niat. Kalau dia sujud di depan tiang, menyembah tiang, menjadikan tiang sebagai Tuhan, maka kafir. Ya. Meyakini bahwa tiang ini Tuhan sehingga disembah, maka kafir. Kalau dia sujud di depan tiang ini, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak menyembah tiang, orang tiang ada di situ. Dapat softnya soft di belakang tiang. Dia nggak nyembah tiang, tapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia beriman. Ini yang penting ya, untuk difahami oleh kita bersama. Jadi niat ini bisa membedakan mana perbuatan yang biasa, mana perbuatan ibadah. Dalam ibadah itu mana yang wajib, mana yang sunnah. Bahkan bisa jadi mana yang kafir, mana yang mukmin. Itu dari niatnya. Seperti tadi, kebetulan dapat softnya yang ada di belakang tiang. Sujud dan ruku ada tiang. Kafir atau tidak dilihat dari niat. Kalau dia meyakini tiang itu Tuhan, maka kafir. Kalau tidak meyakini Tuhannya tiang, maka mukmin. Dan dalil-dalil terkait ini banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa niat itu memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan pelaksanaan nilai-nilai agama karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 2 juga sama. Fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sembahlah Allah seraya mengikhlaskan untuknya dalam pelaksanaan agama ini. Bahkan terkait dengan keimanan, di surat An-Nahl ayat 106 ya, ada ayat yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini turun terkait sahabat Ammar bin Yasir. Bapak ibunya disiksa oleh kafir Quraisy. Bapaknya yang bernama Yasir dipaksa untuk kembali ke ajaran nenek moyang. Balik kamu ke ajaran nenek moyang, kalau enggak kami siksa. Enggak. Ditawari 3 kali berturut-turut untuk kembali ke ajaran nenek moyang, tapi tetap kamu saya belah badannya jadi 2, terserah. Balik kamu ke ajaran nenek moyang. Enggak. Jadi Sayyidina Yasir itu tetap teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh kembali ke ajaran nenek moyang tidak mau, walaupun taruhannya badan dia dibelah. Saya kasih kesempatan sekali lagi, balik atau tidak? Tidak, dibelah betul badannya jadi 2. Bahasa sekarang mau disensor badannya itu jadi 2. Ibunya juga sama. Bapaknya selesai itu, ibunya balik kamu ke ajaran nenek moyang. Enggak, saya tusuk kamu dari bawah sampai atas. Tetap tidak mau kembali ke ajaran nenek moyang. Betul ditusuk.
meninggal dalam keadaan syahid, yang mempertahankan keimanan. Anaknya namanya Ammar. Kamu lihat tadi bapak ibu kamu nasibnya kayak mana? Iya. Balik kamu ke ajaran nenek moyang. Kalau enggak, nasibmu kayak bapak ibu kamu. Akhirnya Ammar ini mengatakan, saya kembali ke ajaran nenek moyang. Karena melihat bapak ibunya kayak gitu itu kan suasananya bisa dibayangkan sendirilah kalau kita dalam kondisi seperti itu ya. Ammar mengatakan, iya saya kembali ke ajaran nenek moyang. Akhirnya selamat. Akhirnya selamat. Tetapi dalam hati ini kan gundah ya. Gundah terus. Akhirnya menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang terjadi. Lalu ketika saya dipaksa untuk kembali ke ajaran nenek moyang, saya mengatakan, iya wahai Rasulullah, bagaimana aku ini? Nabi bertanya, bagaimana hatimu? Nabi bertanya, bagaimana hati kamu? Ammar menjawab, hatiku tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu turunlah ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 106 ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap mukmin. Maka yang dijadikan standar utama menentukan keimanan seseorang adalah hati. Ini dijadikan standar utama. Berdasarkan ayat Al-Quran ini dan peristiwa yang terjadi pada Ammar yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika kita melihat seseorang kok kelihatannya perbuatannya ini menjurus pada kemusyrikan misalkan, kita tidak diperkenankan untuk serta-merta mengatakan, oh Anda kafir, Anda nggak bisa. Kenapa? Karena yang membuat dia kafir itu adalah yang orang yang mengingkari yang membuat dia menjadi muslim. Apa itu? Mengingkari syahadat. Mengingkari syahadat yang membuat seseorang menjadi muslim. Maka perlu ditanya dia hatinya, kamu meyakini Allah Tuhan? Iya. Kalau meyakini Allah Tuhan, mukmin. Ini yang perlu betul-betul difahami ya oleh kita bersama, sehingga tidak gegabah atau tidak serampangan dalam memvonis saudara kita kafir atau keluar dari keislaman. Hanya mungkin saja berbeda dalam hal furu'. Satu memperingati Maulid Nabi, satu enggak. Satu tahlilan, satu enggak. Satu ya hal-hal furu'. Gara-gara beda hal furu'iyah, lalu yang berbeda itu dihukumi ahli bid'ah atau kafir. Nah, ini kan berat. Kecuali kalau dia meyakini Allah bukan Tuhan, kafir. Ya kan? Tuhan yang ada 3, kafir. Nah, ini yang perlu betul-betul difahami. Muhammad bukan nabi, kafir. Ada nabi setelah Muhammad, kafir. Ada wakil nabi setelah Nabi Muhammad, kafir. Nggak ada wakil-wakilan, nggak ada wakil nabi sejak dulu sampai sekarang. Kalau ada yang ngaku wakil nabi dan percaya dengan pengakuan itu, kafir. Ini ya, berat ya. Dan hal semacam ini ya, terkait dengan mengkafirkan
saudara seiman ini berat. Kami di Universitas Al-Azhar di Mesir, guru-guru kami selalu mewanti-wanti ketika pulang ke negara kalian masing-masing, jangan sampai gara-gara masalah furu, masalah cabang syariat, kemudian kalian memvonis saudara yang berbeda pandangan itu dengan kafir. Ini yang selalu diwanti-wanti. Kenapa? Karena Nabi kita itu kerjaannya mengislamkan yang kafir. Kalau iblis itu kerjaannya mengkafirkan yang Islam. Kita ini kebalikannya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya itu, kerjaannya itu mengislamkan orang-orang kafir. Jadi ketika ada misalkan di dalam Islam sendiri ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus pada kekafiran atau perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa-dosa besar kayak meninggalkan sholat, itu kan dosa besar. Itu tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan, menyampaikan bahwa ini tidak benar, bahwa ini menjurus pada kekafiran. Kalau Anda terus melakukan begini, potensi kekafiran itu ada. Mengingatkan. Tetapi memvonis Anda kafir gara-gara perbuatan satu itu, nah ini kan berat. Ya kalau kafir beneran dia, kalau enggak, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW ketika ada seseorang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia kafir betulan juga enggak ngaruh. Tetapi kalau dia benar-benar tidak kafir, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada si penuduh. Ini kan berat. Ulama-ulama kita sejak dulu, bahkan sejak era sahabat dulu, ini menjadi perhatian yang serius. Jadi perhatian yang serius. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu menabuh genderang perang. Jadi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat itu bukan karena mereka tidak mau bayar zakatnya, tetapi karena memprovokasi yang lain untuk tidak bayar zakat. Ini yang menjadi perhatian yang penting ya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau tabuh genderang perang. Bagi kita umat Islam, ada orang yang murtad, ada orang yang keluar dari Islam pindah ke agama yang lain. Ini kan menjadi satu hal ya, walaupun serius gitu ya, tetapi kembali ke masing-masing. Ya kan? Nggak ngaruh bagi kita. Dia mau murtad mau apa, urusan dia, neraka dia, surga dia kalau balik gitu. Karena syariat Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini kan kebebasan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebut la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bahkan di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak memperbolehkan mu'alaf dapat zakat. Ini kan kalau bahasa sekarang ini kan kontroversial. Itu Al-Quran aja ngasih zakat untuk mu'alaf, masa Sayyidina Umar melarang itu gimana? Kan? Kalau melihat zahir ini Sayyidina Umar kayaknya bertentangan sama Quran. Quran memberikan zakat kepada mu'alaf, Sayyidina Umar melarang mu'alaf nggak boleh dapat bagian zakat. Loh, apakah Sayyidina Umar nggak baca ayat ini? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Apa nggak baca ayat ini? Oh, jangan salah. Sayyidina Umar itu sebelum ayat
ini dipraktekkan tidak langsung ke ayat berikutnya. Jadi Sayyidina Umar itu luar biasa betul. Jadi tidak berlanjut ke ayat kedua sebelum ayat pertama dipakai. Kalau kita kan ngapal aja tuh, sehalaman bisa 1 hari hafal. Bahkan ada yang 1 hari bisa 1 juz hafal. Sayyidina Umar enggak, dia baca, dia pahami, dia hafalkan, dia praktekkan. Kalau sudah diamalkan, baru lanjut ayat kedua. Ngerti betul Al-Quran. Loh kok bisa bertentangan sama Quran? Kepala kita yang mengatakan bertentangan sama Quran. Sayyidina Umar sangat memahami Al-Quran. Ruh Al-Quran beliau pahami betul. Tapi kenapa mu'alaf ini nggak dikasih zakat? Padahal Quran mengatakan dapat bagian zakat. Sayyidina Umar saking pahamnya Al-Quran sehingga ayat-ayat terkait ini dikumpulkan semua, termasuk ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kalau mau masuk Islamlah karena Allah, bukan karena materi. Ini kan menunjukkan betul ya, ketika dia menghamba kepada Allah, maka betul-betul menghamba kepada Allah karena Allah, bukan karena materi. Ya, bukan karena iming-iming harta. Sayyidina Umar tidak mengajarkan kemunafikan. Sayyidina Umar mengajarkan kalau masuk Islamlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di samping kondisi ketika era Sayyidina Umar bin Khattab, kondisi keislaman itu sangat kuat. Nanti jangan pula dibenturkan dengan Nabi. Nabi aja ngasih zakat sama mu'alaf, masa Umar enggak? Berbeda kondisinya. Di saat masyarakat Islam di era Nabi belum sebegitu kuat sebagaimana halnya di masa Sayyidina Umar, ekspansinya sudah sampai ke Eropa. Ya kan? Penaklukan-penaklukannya sudah sampai ke Eropa. Sehingga umat Islam itu mencapai puncak keemasannya. Sehingga karena sangat kuat itu, maka Sayyidina Umar mengembalikan kepada asal bahwa ketika seseorang menghamba kepada Allah, menghambalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena iming-iming harta. Ini kan pemahaman yang luar biasa ya, dari Sayyidina Umar yang dianggap kontroversial. Banyak lagi lah yang lainnya ya. Dari Sayyidina Umar itu tidak ada hukuman potong tangan pada masa Maja'ah, pada masa paceklik di era Sayyidina Umar. Itu bagi pencuri. Lo Al-Quran aja surat apa itu? An-Nur ya. Itu kan kalau pencuri baik laki-laki perempuan potong tangannya. Tapi pada masa Sayyidina Umar, pada masa paceklik nggak ada hukuman potong tangan. Apakah Sayyidina Umar menentang Al-Quran? Enggak. Jangan sampai kalau kepala kita atau otak kita nggak nyampe ke sana, itu jangan sampai mengatakan dia salah. Orang kepala kita nggak nyampe, gimana? Ya kan? Ulama-ulama kita yang luar biasa betul itu, yang merumuskan dan menyimpulkan hukum dari Al-Quran, yang kita orang awam melihatnya kayak gini sih, karena kepala kita nggak nyampe ke sana. Jangankan yang nggak nyampe, bahasa Arab aja nggak ngerti, kan gitu. Maka ketika melihat hal-hal seperti ini, dan perlu ditilik ya, lebih dalam. Jangan serampangan kemudian mengatakan, oh Sayyidina Umar kontroversial ini melawan Quran. Oh itu kan berani betul. Padahal Nabi sendiri yang mengatakan, kalau kalian mengikuti dua sosok ini, tidak akan pernah tersesat selamanya. Abu Bakar, Umar. Dan Nabi SAW mengabarkan surga bagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 sahabat yang lainnya. 10 sahabat yang dikabarkan surga. Padahal sebenarnya bukan 10 aja, tapi banyak, ada 65-an lah
yang dikabarkan surga oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Bilal. Bilal kan dikabarkan surga juga. Gitu. Cuma bahasanya kan nggak langsung. Ya, Nabi mengatakan begini, Bilal, saya itu dengar sendal ente itu bunyi di surga. Bilal, saya dengar sendal Anda bunyi di surga. Ini kan kabar surga bagi Bilal. Maka ini yang penting ya dari sosok Sayyidina Umar bin Khattab yang kelihatannya secara zahir kok bertentangan. Kayak misal fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan melarang ya, mengharamkan nikah beda agama mutlak. Apakah kemudian ya, baik yang muslim itu laki-laki atau perempuan, dua-duanya, yang muslim laki-laki, yang agama lain perempuan, atau yang muslimahnya perempuan, yang laki-lakinya agama lain, mutlak haram. Fatwa MUI. Apakah kemudian ada yang berani mengatakan fatwa MUI ini melanggar Al-Quran, melawan Al-Quran? Orang Al-Quran aja boleh kalau yang laki-lakinya muslim, perempuannya Nasrani dan Yahudi ahlul kitab. Surat Al-Maidah itu. Al-Quran aja bolehi, masa fatwa MUI mengharamkan? Enggak begitu cara memahaminya. Jadi fatwa MUI mengharamkan beda agama mutlak, menikah beda agama mutlak itu haram. Baik yang laki-lakinya muslim, perempuannya Kristen misalkan, itu bukan tidak sekonyong-konyong kemudian melanggar atau melawan Al-Quran yang membolehkan, enggak. Tetapi karena sangat mengerti ruh Al-Quran. Kenapa diperbolehkan kalau laki-laki muslim menikah dengan perempuan Nasrani misalkan? Karena dalam keluarga itu pemimpin adalah laki-laki. Ya, kalau pemimpinnya muslim diharapkan yang dipimpin masuk ikut kan itu. Tujuannya kan itu. Tujuannya adalah dakwah. Maka dulu itu ulama-ulama yang masuk ke Indonesia diantaranya adalah menikahi perempuan pejabat lah, kalangan raja kan dulu kan ya. Karena kalau udah pemimpinnya masuk, udah anak buahnya masuk. Itu tujuannya. Tetapi di Indonesia karena realitanya tidak demikian, laki-lakinya muslim, yang lain perempuannya Kristen, ternyata yang ikut laki-lakinya jadi Kristen, dan itu tidak sedikit, ya kan? Jamal Mirdad, Lydia Kandau, yang ikutnya Jamal Mirdadnya, jadi yang lakinya malah pindah ke Kristen karena kondisinya tidak sesuai dengan maksud awal, yaitu dakwah yang dipimpin ikut masuk ke dalam Islam. Maka fatwa MUI mengharamkan nikah beda agama mutlak, termasuk PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga demikian. Bukan karena melanggar Al-Quran boleh enggak, tapi karena ruh Al-Quran yang dipahami oleh ulama-ulama kita. Kemudian juga di surat At-Taubah ayat 54 yang menunjukkan bahwa niat ini punya pengaruh yang luar biasa. Wala yatuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Yang berbicara orang-orang munafik. Orang munafik, wala yatuna sholata illa wa hum kusala. Mereka itu sholat tapi malas. Mereka tidak melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas, ogah-ogahan. Karena tadi nggak ada niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, seolah sholat itu beban. Seolah sholat itu beban. Dulu
itu ada mahasiswa ya, yang ketika tidur itu waktu subuh dibangunin sama kawannya, bangun ini udah subuh, kita sholat. Apa tanggapannya ketika dibangunkan subuh itu? Sejak kapan kamu itu diperbudak Allah? Nauzubillah. Sejak kapan diperbudak Allah? Dibangunin subuh, bukannya terima kasih, malah nanggepi sejak kapan diperbudak Allah. Enggak tahu tak saya lagi enak-enak tidur. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Persis lah begini. Wala yatuna sholata illa wa hum kusala. Munafik, mereka tidak sholat melainkan dalam keadaan yang malas-malas. Kalau disuruh milih, mending enggak sholat karena saking malasnya itu. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak berzakat, tidak berinfak, tidak sedekah kecuali dalam kondisi yang terpaksa betul. Ini kan kembali kepada hati dia. Yang mau zakat, mau sedekah, itu hatinya gimana tuh? Hatinya terpaksa atau hatinya senang gitu karena Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudara. Kalau terpaksa tidak karena Allah, enggak ada nilai pahala sama sekali. Maka rugi betul. Dan sebenarnya sedekah itu atau bahkan zakat yang wajib sekalipun itu kan sedikit betul. Ya. 2,5%. Beda sama Katolik 20%. Wih, banyak betul. 20% dari hasil kerjanya 20% diberikan ke Vatikan. Nah, waktu saya ke Austria itu ngobrol dengan orang yang Katolik itu, orang Jerman, dia tinggal di Austria. Dia curhat, Mas, ini gimana ya, usaha 20% hasilnya ke Vatikan gitu. Harus, dalam hati saya ya Islam aja lah. 2,5%. Saya bilang kalau di Islam di kami 2,5%, itu sedikit amat gitu. Iyalah. Lalu sedikit betul. Kenapa sedikit ini? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa manusia itu dirinya itu suka betul sama harta. Kalau banyak disuruh zakat itu berat ke sini. Kan di hakikat manusia itu kan ada di surat Al-Adiyat. Ya kan, wal-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat membangkang Tuhannya. Jadi manusia itu karakternya itu suka bangkang, suka maksiat. Senangnya itu ya begitu. Suruh sholat nanti ya. Taat sama suami kamu apaan? Sayang sama istri entarlah. Itulah manusia itu. Ya, istrinya di smackdown. Gimana? Allah nyuruhnya nyayangin, ini mukulin. Ya, istri suruh taat sama suami, malah diceramain terus suaminya, malah ditakalin terus. Ini biasa. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu selalu membangkang Tuhannya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Dia lagi membangkang, dia menyaksikan sebenarnya. Dia sesungguhnya menyaksikan pembangkangannya, maksiatnya. Dia lagi maksiat, dia nyaksikan. Lagi nyuri gitu ya, lagi nyolong. Dia ngerti, dia sadar lagi nyolong. Kenapa kamu nyolong? Nyolong kan nggak boleh, betul saya tahu. Tapi kenapa nyolong? Ya gitu deh, gitu deh. Ya Allah ya Rabbana. Innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap harta, khair artinya harta. Manusia kepada harta itu sangat
maka zakatnya nggak usah banyak-banyak, 2,5% aja. Sedikit itu juga banyak yang nggak menaikkan, kan 2,5%. Dulu ada sahabat, ada orang Arab pedalaman gitu datang ke Masjid Nabawi compang-camping pakaiannya. Kemudian ketika Rasulullah melihat orang kayak gini nih, kan kasihan, para sahabat sedekah pakaian sama laki-laki ini. Ya kan? Kemudian dikasih 2 pakaian. Laki-laki ini dikasih 2 pakaian. Besoknya laki-laki Arab ini datang lagi ke masjid, dengar ceramah Nabi. Nabi lagi ceramah. Isi ceramahnya motivasi sedekah. Itu motivasi sedekah. Wahai saudara-saudara, sedekahlah kalian karena tidak akan pernah harta itu berkurang disebabkan sedekah. Wah, isi ceramahnya motivasi sedekah. Akhirnya orang Arab tadi itu yang kemarin dikasih dua pakaian, dia termotivasi juga untuk sedekah. Ya. Jangankan Nabi, ya, orang motivator aja kalau udah ngomong, apalagi Nabi. Jadi dia termotivasi untuk sedekah. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia kan punya 2 pakaian, satu disedekahin. Kalau dia punya 2 pakaian, satu disedekahin, berarti kan 50%. Ketika dikasihkan kepada Rasulullah, ini sedekah Nabi, sedekah dari saya, silakan diberikan kepada siapapun. Apa tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedekahnya ini, satu bajunya ini dikembalikan lagi, ini untuk ente aja bawa. Malah ditolak. Ini untuk ente aja, udah pakai aja lah ente, nggak usah. Kenapa? Sementara Abu Bakar As-Siddiq itu kan semua hartanya disedekahkan di jalan Allah, semua hartanya. Tapi diterima oleh Nabi. Kalau semua itu kan 100%. Tapi sedekahnya Abu Bakar ini diterima oleh Nabi. Sedekahnya orang tadi enggak. Kenapa? Karena Rasulullah mengerti betul kalau Abu Bakar ini setelah sedekah, kepalanya, otaknya, pikirannya tidak ke harta yang disedekahkan itu. Karena Nabi tanya, wahai Abu Bakar, Anda mensedekahkan seluruh harta Anda, yang Anda tinggalkan untuk anak istri apa? Apa jawaban Abu Bakar? Saya tinggalkan untuk anak istri saya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan keimanannya yang luar biasa itu. Nah, dari sini kan Abu Bakar ini diterima ya sedekahnya. Tapi orang Arab ini enggak. Satu baju dikembalikan lagi. Kenapa? Karena tabiat manusia itu akan mengingat-ingat apa yang dia keluarkan. Ada orang punya duit 10 juta. Ada orang yang butuh gitu ya, terus disedekahkan 9 juta, sisanya 1. Minggu berikutnya ibunya sakit, masuk rumah sakit harus operasi. Waduh, butuh 10 juta. Bisa. Keinget lagi, ya Allah ya Rabbal Alamin, coba minggu lalu nggak saya sedekahin yang 9 itu, kayaknya udah cukup di 10. Ini kan sudah merusak pahala sedekah. Merusak pahala sedekah. Maka Nabi selalu berpesan tuh, kalau kamu ngasih, lupakan sudah. Kalau membantu orang, diingat-ingat terus, ini nanti bisa diungkit. Ya kan? Kayak orang sebelum nikah itu, Dek, aku nggak punya apa-apa loh Dek. Nggak apa-apa Mas, hidup sama Mas aja sudah seneng. Bener Dek, bener. Nikahlah dia. Habis nikah konflik, urusan sepele, konflik, diungkit akhirnya sama istrinya. Mas kamu dulu itu kalau nggak saya, kamu jadi gembel, nggak punya apa-apa. Habislah sudah pahala itu. Betul Ibu, ini kan yang penting betul ya untuk dipahami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa menolak dari orang Arab tadi? Karena khawatir pikirannya akan selalu mengingat apa yang dia keluarkan, apalagi yang dikeluarkan 50%, setengahnya itu kan banyak betul. Supaya pikiran ini
secara hikmah kenapa zakatnya sedikit. Bukan seperti yang ramai viral waktu itu ya. Zakatnya kecil di Islam itu, di Kristen banyak buku kan. Makanya masuk ke masjid itu sendalnya dicopot gitu. Ya, akhirnya viral lebih ramai. Enggak, bukan itu. Karena apa? Karena tabiat manusia itu sangat cinta pada harta, sehingga apa yang dikeluarkan itu teringat-ingat terus. Maka disyariatkan zakat itu sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit dari harta yang dimiliki. Ini ya mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan niat itu dalam ibadah maupun dalam setiap perbuatan kita. Niat itulah yang menentukan perbuatan kita. Apapun yang kelihatannya kayaknya urusan duniawi, tetapi karena niat, karena Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ukhrawi. Demikian, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, didiskusikan terkait ini atau yang lain disampaikan. Allahu a'lam. Satu atau dua? Ada dari Muhammad. Cukup ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Al-Quran, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kafaratul majlis bersama-sama. Allah